Selain karena mengikuti perintah Allah, jangan-jangan ulama madhab yang 4 itu mengharamkan musik karena hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, kembali lagi bersama saya, dan di video kali ini kita akan berbicara tentang musik karena beberapa waktu lalu sempat rame. Tapi mungkin saya akan melihatnya dari sisi yang lain ya teman-teman. Sekedar informasi saja ya teman-teman, saya ini termasuk orang yang menyukai lagu karena harmoninya, karena musiknya, bukan karena liriknya. Karena ada orang yang dia tuh suka musik tuh, misalkan lagu-lagu dari Iwan Fals, itu karena memang lirik-liriknya nyentuh gitu. Nah, saya itu bukan termasuk orang yang suka lagu karena liriknya, tapi karena harmoninya. Apapun lagunya, mau Inggris, mau Arab, mau apa, kalau harmoninya suka, saya suka gitu. Mayoritas lagu yang saya dengarkan yang saya sukai adalah lagu-lagu yang bergenre romantisasi atau sedih atau drama. Jadi saya tuh kurang suka lagu-lagu kayak reggae, koplo dan lain sebagainya. Pokoknya yang beat-beatnya kencang gitu, saya nggak suka. Saya lebih suka yang slow-slow aja. Dulu saya sangat gencar-gencarnya mendengarkan musik, lagi suka-sukanya mendengarkan musik itu ketika awal-awal saya punya HP. Mungkin saat itu sekitaran tahun 2009 sampai 2013-an gitu. Kenapa saya begitu suka mendengarkan lagu saat itu? Karena lebih ke penasaran aja gitu. Lebih ke norak karena punya HP yang bisa nyetel musik gitu ya. Wah, di sini bisa nyetel apa aja nih? Bisa lihat video, bisa nyetel lagu, dan nyetel lagunya pun bisa kapanpun, dan kita bisa nyari lagu sesuka kita, entah itu lewat di download atau bluetooth dari teman-teman. Hampir tidak ada hari saya tidak mendengarkan musik. Mengingat saat itu di tempat saya hiburannya kalau nggak televisi ya radio. Jadi saat itu tuh usia saya adalah usia remaja, di mana lulus SD, SMP, dan SMA. Di masa-masa itu lagu-lagu yang mengiringi saya, lagu-lagu yang sering saya dengarkan itu kan lagu galau, lagu drama, lagu romantisasi, lagu-lagu yang melo gitu. Yang saya rasakan saat itu, jiwa saya ini orangnya minderan, nggak pede, merasa paling teraniaya, merasa dunia ini kejam. Ketika saya sudah mulai lulus SMA, saya pindah ke suatu tempat yang tempat itu lumayan bisa dibilang kota, dan akses jaringan tuh dari mulai 4G, 3G udah mulai diakses dengan bebas dimanapun. Nah, dari situlah saya mulai mengenal YouTube ya teman-teman. Ketika mengenal YouTube itulah kecenderungan saya terhadap musik itu berkurang. Karena memang sejak dulu saya tuh punya hobi baca buku, menambah wawasan, dengar pengajian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika kondisi kejiwaan saya udah mulai gak minderan, merasa percaya diri, merasa bersyukur dengan kehidupan yang ada, nggak baperan dengan masalah yang ada, tidak merasa paling tersakiti, kemudian jiwa ini merasa tenang, merasa punya pilihan sendiri, dan udah punya kebebasan yang intinya sebagaimana manusia normal. Entah mengapa, saya ini sudah hampir beberapa tahun, saya ini sudah tidak mendengarkan musik. Kecuali kalau nggak sengaja di TikTok ya, kita lagi scroll kan suka ada backsoundnya, nggak sengaja gitu, atau ada beberapa lagu viral yang masuk ke telinga dan kita penasaran dengerin. Tapi kalau secara sengaja nyari musik buat dengerin musik, itu udah hampir nggak pernah lagi. Karena apa? Karena yang saya rasakan ya teman-teman, ketika mendengarkan musik itu, saat musiknya berlangsung itu emang enak. Tapi ketika musiknya habis, ada semacam rasa kegelisahan, ada semacam rasa gundah gulana, hati gak tenang gitu. Ada semacam kerisauan yang nggak bisa dijelasin itu karena apa. Makanya sekarang saya tuh kalau misalkan ada masalah di rumah tangga, masalah di tempat kerja, dan lain sebagainya, atau lagi galau-galaunya, itu saya lebih suka mendengarkan konten-konten yang edukatif, entah itu podcast, ceramah, dan lain sebagainya. Dampaknya adalah, selain bisa menenangkan saya, mendengarkan podcast, ceramah, dan lain sebagainya itu menurut saya lebih menginspirasi. Kemarahan saya dan kegalauan saya bisa hilang, saya termotivasi untuk hidup menjadi lebih baik. Yang padahal mungkin apa yang dibicarakan di podcast atau ceramah itu nggak relate dengan kehidupan kita, tapi vibes-nya positif gitu. Jadi ada vibes positif yang tiba-tiba datang ke pikiran saya, menjadi motivasi untuk hidup lebih baik. Dan nggak ada yang namanya gundah gulana, gelisah, dan lain sebagainya. Sebagaimana dulu saya ketika habis mendengarkan lagu. Terlebih lagi ketika saya sudah mengenal yang namanya akapela, nasyid islami, kebanyakan dari Mr. Rashid, Muhammad Al-Mukid. Nah, itu saya lebih condong lagi ke sana gitu. Kalaupun memang harus mendengarkan musik, saya dengerinnya yang akapela tersebut ya teman-teman. Bedanya akapela ini dengan musik yang biasa saya dengarkan, musik galau atau musik melo yang saya dengarkan, saya juga tetap tidak mendengarkan liriknya, tapi saya mendengarkan irama atau melodinya atau harmonisasi musiknya aja gitu. Saya tetap mendengarkan yang melo-melo juga di akapela. Cuma dampaknya tuh lahir rasa ketenangan, motivasi untuk hidup lebih baik, dan kedamaian di hati gitu. Kayak yang dibawakan oleh Syekh Misari Rashid Al-Afasi itu kan kayak Rahman, Rahman, kayak gitulah. Itu tuh bikin hati tenang gitu. Saya sebetulnya gak peduli dengan liriknya, tapi saya peduli dengan nadanya atau iramanya itu loh. Bawaannya ke pikiran tuh tenang gitu. Tapi lagi-lagi ketika saya lagi sibuk, ketika saya suka mikir, ketika otak saya lagi produktif, saya tuh meninggalkan musik itu. Saya lebih suka mendengarkan kajian, ceramah, atau podcast. Intinya saya ketika mendapatkan wawasan baru, saya lebih suka itu. Apalagi mendapatkan pengetahuan yang mind-blowing, yang gagasannya tuh anti-mainstream. Oh, saya suka banget itu. Kayak ada semacam orgasme pikiran. Nah, dari apa yang saya alami di diri saya tuh punya asumsi ya teman-teman. Jangan-jangan para ulama yang 4 ini kenapa mengharamkan musik? Mungkin mereka adalah tipe orang yang bagi mereka tuh musik nggak relate. Karena apa? Karena jiwa mereka, karena panggilan hidup mereka itu ada pada keilmuan. Itulah mengapa kita mendengar seperti Imam Asy-Syafi'i. Beliau itu kan orangnya jenius ya, punya photographic memory. Ya bisa dibilang begitu ya, karena sekali baca bisa hafal, sekali dengar bisa hafal. Jangan-jangan karena saking jeniusnya, mereka tuh lebih suka
lebih betah berurusan dengan ilmu dan pengetahuan dibandingkan dengan musik. Selain karena rujukan dari Al-Quran dan hadis. Oh ya teman-teman, jadi sekarang tuh saya juga sebetulnya belum sepenuhnya meninggalkan musik. Cuma kadang masih suka dengerin musik kalau lagi pikiran lagi sangat semrawut, lagi kalut, dan malas mikir. Jadi kan ada masa dimana kita tuh ada masalah dan kita tuh mau menyelesaikan masalah itu. Jadi berpikir, aduh saya misalkan bertengkar dengan istri, saya bertengkar dengan teman, aduh gimana ya solusinya, dipikirin. Terus kemudian kita dapat solusinya dan akhirnya masalahnya kelar. Tapi ada masa dimana kita tuh punya masalah dan kita tuh bukannya nggak sanggup ya, lebih ke lagi malas aja untuk nyari solusi. Di masa-masa malas berpikir itulah musik bisa saya dengarkan. Uniknya ya teman-teman, musik ini bisa masuk ke pikiran kita, bisa masuk ke otak kita, bisa mensugesti kita tanpa permisi. Misalkan hal-hal yang bersifat keilmuan itu akan masuk ke pikiran kita kalau kita menganggap hal itu penting, kalau kita mencernanya. Kalau cuma mendengarkan ceramah, mendengarin aja tapi kita nggak peduli, itu nggak akan masuk. Tapi lagu, kita mau peduli, kita mau enggak, kita mau sengaja dengerin atau enggak, itu akan masuk ke pikiran dan bisa saja mensugesti alam bawah sadar kita. Artinya ketika musik ini masuk tanpa permisi, dia kayak maling yang masuk aja. Maka kemungkinan besar ketika sesuatu itu tidak dipikirkan, masuknya tidak dipikirkan dan masuk dengan sendirinya tanpa kita izinkan, kemungkinan besar yang akan tersentuh pertama kali oleh musik adalah hal-hal yang sifatnya hawa nafsu. Karena kan akal sehat itu akan masuk kalau kita berpikir. Nah kalau kita nggak berpikir tiba-tiba masuk, berarti kan akal sehat kita filternya hilang. Ketika akal sehat filternya hilang, maka yang akan disentuh adalah hawa nafsu. Dan itulah mungkin alasan kuat yang mendasari mengapa ada orang-orang yang fokus dengan agamanya, yang menjaga hatinya dari hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah, itu sangat mengharamkan musik. Karena bagi dia, ya musik itu kecenderungannya akan menyentuh atau membangkitkan hawa nafsu. Entah itu hawa nafsu untuk mengkufuri nikmat Allah, hawa nafsu birahi, hawa nafsu untuk malas beribadah kepada Allah, hawa nafsu untuk mengingkari takdir yang sudah Allah tentukan. Kalau otak saya lagi on fire, lagi pengen berpikir, apalagi dapat solusi, dapat masukan baru, insight baru, itu saya nggak suka dengerin musik. Dan ketika saya misalkan nggak merokok, kemudian ada dua hukum merokok, dan rokok itu cenderung sesuatu yang buruk, saya tidak ada keberatan sedikit pun untuk mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Tapi ketika saya melihat orang tua saya juga merokok dan ada pendapat yang memakruhkan, nggak apa-apa gitu. Itu tidak membuat saya dengan orang tua saya menjadi tidak harmonis. Ada ulama sebagian kecil yang mengatakan musik itu boleh, kayak Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini mungkin orang yang pernah tersentuh dengan sesuatu yang dapat dia nikmati dari musik, atau mungkin di lingkungannya begitu masif hal-hal tentang musik, dan dia melihat musik ini ada yang baik, ada yang enggak, musik ini dampaknya kepada ibadah ini baik atau enggak. Karena pertimbangan itu Ibnu Hazm mengatakan musik itu boleh, karena memang ada pengalaman di sana terkait hal-hal tentang kenikmatan bermusik. Sedangkan imam madhab yang 4 mungkin tidak mendapatkan apa yang dirasakan oleh Ibnu Hazm.